Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Kalkulus 1, pertemuan keempat. Karena kita membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan masih, tetapi yang terkait dengan pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan merupakan hubungan antara kuantitas yang dihubungkan dengan tanda yang lebih kecil atau lebih besar, atau mungkin lebih kecil sama dengan maupun lebih besar atau sama dengannya. Pokoknya yang selain tanda sama dengan itu disebut sebagai pertidaksamaan atau ketidaksamaan. Nah, kemudian pertidaksamaan linier itu adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel berderajat atau berpangkat tertinggi hanya satu ya. Jadi pangkat pada pertidaksamaan ini hanya satu. Kemudian untuk pertidaksamaan linier memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah ruas-ruas pertidaksamaan boleh dipindahkan ke ruas yang lain. Jadi contoh ini sama dengan persamaan ya. Jadi kalau misalkan ada A lebih besar dari B, maka kita bisa pindah ruaskan B ke sisi kiri menjadi A min B lebih besar sama dengan 0 atau sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah ruas-ruas pertidaksamaan boleh ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama ya. Jadi misalkan ada A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar daripada B plus C. Jadi sisi kiri dijumlahkan dengan angka yang sama, bilangan yang sama. Sehingga A min C lebih besar B min C. Maksudnya ini adalah bisa dengan ditambahkan positif maupun ditambahkan negatif dengan bilang yang sama. Kemudian untuk ruas-ruas pertidaksamaan boleh dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang lain. Dengan bilangan positif yang sama. Bisa dikalikan dengan bilangan positif. Contoh ada A lebih besar A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka kita bisa tuliskan AC lebih besar daripada B kali C. Kemudian kita juga bisa dibagi dengan C atau konstanta yang nilai bilangan C ini harus di atas 0. Jadi misal 1, 2 dan seterusnya. Saya tulis seperti ini. Kemudian ruas-ruas suatu pertidaksamaan jika dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Contoh ada A lebih besar dari B dan C lebih kecil daripada 0, ini kan negatif ya, karena C ini lebih kecil dari 0 berarti negatif, maka AC lebih kecil daripada BC. Ini juga sama, jadi kasus pembagian juga sama. Jadi tanda ketidaksamaannya harus dibalik jika ada dibagi dengan nilai negatif, ada variabel negatifnya. Kemudian jika kita melukiskan letak titik-titik pada suatu garis bilangan, maka contoh adalah apabila A lebih besar dari B, maka A diletakkan di sebelah kanan dari B, karena makin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi A lebih besar daripada B, maka hanya sebelah kanan. Dan titiknya hati-hati, ini harus kosong ya. Buletannya harus kosong. Jadi jangan warna hitam. Apabila yang kedua adalah apabila A lebih kecil daripada B, maka A kita letakkan di sebelah kiri daripada B. Kemudian notasi atau simbol yang digunakan untuk melukis pertidaksamaan pada suatu garis bilangan adalah sebagai berikut. Contoh
simbol atau notasi X lebih besar daripada A, maka kita gambarkan ya, kita logiskan garis bilangannya adalah A ya, anak panahnya berarti ke kanan. Kenapa? Karena karena X lebih besar daripada A. Yang berarti X ini nilainya ke kanan. Sedangkan perhatikan ya, bulatannya jangan diarsir atau jangan dihitamkan. Karena A ini berarti X ini ya tidak sama dengan A. Jadi A ini bukan termasuk X-nya ya, karena ini lebih besar. Jadi nilainya itu X ini adalah di atas A semua. Kemudian X lebih besar sama dengan A ya. Berarti kita lukiskan dengan gambar yang sama tetapi diarsir atau di lingkaran ini dihitamkan. Kenapa? Karena A termasuk ya dalam X ini sama dengan ya, A lebih besar sama dengan X. Kemudian jika X lebih kecil sama dengan jika X lebih kecil dari A, maka anak panahnya ke kiri ya, ke arah negatif. Pokoknya ke arah kiri yang ya, makin kecil nilainya kan kalau di garis bilang. Ya. Kemudian ingat ya, kalau bentuknya tidak ada sama dengan ya, istilahnya hanya ketidaksamaannya lebih kecil daripada A, maka bulatannya lingkarannya dikosongkan ya, jangan diarsir. Ya, karena A ini bukan termasuk X berarti, atau X bukan termasuk si A ini. Ya. Kemudian jika ada sama dengannya maka ya tinggal diarsir saja. Bedanya itu saja. Nah, kemudian jika ada persamaan A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, berarti angka-angka X ini adalah bilangan ya dari A sampai ke B. Ya, karena ada sama dengannya di sini. Ya, ada sama dengan di sini. Kalau tidak ada sama dengan misal hanya A lebih kecil X, lebih kecil B, maka dikosongkan. Ini warnanya dihilangkan, jangan dihitamkan. Kemudian jika X lebih kecil daripada A atau X lebih besar sama dengan B, maka ya bentuknya seperti itu. Hanya ingat ya, ini ada kesalahan penulisan. Harusnya ini tidak dihitamkan karena karena X ini lebih kecil daripada A ya, arah ke kiri, tetapi ya A ini tidak termasuk X ya. Jadi harusnya dikosongkan bulatannya ya, jangan diarsir, jangan dihitamkan. Contoh, selesaikan ketidaksamaan 7X plus 21 lebih besar sama dengan 14. Maka kita selesaikan ya, 7X plus 21 sama dengan lebih besar sama dengan 14 ya. Maka 7X plus 21, nah salah satu sifatnya ya, kita bisa memungkinkan adalah kita bisa menambahkan angka yang sama pada ruas kiri maupun kanan ya. Fungsinya apa? Supaya kita hanya terdapat variabel X saja ya, kita hilangkan konstantanya. Kita hilangkan sehingga kita menambahkan min 21 pada kedua ruas. Ya, sehingga 7X lebih besar sama dengan min 7 ya. Kita bagi kedua ruas dengan masing-masing dengan 7. Karena ini memungkinkan sifat yang tadi ya, bahwa kedua ruas bisa kita bagi dengan angka yang sama, atau kita jumlah dengan angka yang sama, atau kurangi dengan angka sama, itu bisa saja. Ya. Tapi kalau misalkan hati-hati pada saat misalkan di sini ada misal min 2X lebih besar sama dengan 6, misalkan. Kan jadinya X, kalau kita sama dengan kan X sama dengan 6 dibagi min 2. Misal. Nah, tetapi ya, ini sesuai dengan sifatnya, lambang ketidaksamaannya harus dibalik. Kalau di sisi kirinya ada angka negatif. Ya. Jadi kalau negatifnya dari kanan, ya tidak ada masalah. Jadi
konstanta. Tetapi ini kalau negatifnya ada di sisi kiri, ada di X-nya, maka nanti lambangnya dibalik. Tapi kalau yang kasus ini, kedua ruas ya kita bagi dengan angka 7 sehingga X lebih besar sama dengan min 1. Ya. Dalam bentuk garis bilangan kita gambarkan, kita lukiskan, maka X lebih besar daripada min 1. Ya. Ini ada titik min 1, lebih besar atau sama dengan, berarti min 1 termasuk, maka kita hitamkan dan anak panah arahnya ke kanan ya, karena lebih besar sama dengan min 1. Ini nanti coba soal latihannya, ya jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada forum diskusi pertemuan keempat. Ya. Semoga cukup jelas. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya bisa ditanyakan di forum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.